Ya, pemirsa, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan melakukan pengawasan terhadap e-commerce untuk membendung arus impor barang asal China sebagai dampak dari perang tarif antara China dan juga Amerika Serikat. Menteri UMKM berharap pelaku bisnis lokal pasar untuk mengutamakan penjualan produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan telah mempersiapkan strategi guna membendung arus impor produk China ke dalam negeri. Langkah tersebut merupakan antisipasi pemerintah terkait potensi pengalihan produk ekspor China ke Indonesia sebagai implikasi terjadinya perang tarif antara China dengan Amerika Serikat. Maman menuturkan pemerintah akan mengawasi ketat penjualan barang di loka pasar atau e-commerce yang berpotensi menjadi sarana penjualan barang impor asal China. Maman pun mengharapkan akan pelaku bisnis loka pasar lebih mengutamakan penjualan produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM. Langkah tersebut juga dibarengi dengan upaya menekan biaya produksi pelaku UMKM dengan membangun ekosistem usaha. Kalau itu memang sudah kita antisipasi betul-betul. Tadi kan berapa kali kita sudah sampaikan, salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal. Terus beberapa membangun ekosistem usaha. Lalu yang ketiga adalah mendorong produksi ongkos biaya produksi UMKM itu kita tekan bagaimana caranya dengan adanya ekosistem usaha itu semakin turun agar harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Saya pikir itu tetap jalan dan monitoring kepada e-commerce pun kita lakukan terus. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengkhawatirkan perang tarif antara Amerika Serikat dan China akan berdampak luas pada jaringan perdagangan global. Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adi S. Lukman menyebut, perang tarif berpotensi menjadikan barang asal China membanjiri sejumlah negara sebagai tujuan ekspor alternatif, termasuk Indonesia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi UMKM menghadapi ancaman banjir impor dari produk China. Begitu, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dewi Harlas, founder komunitas UKM Eksporter Indonesia. Ya, halo Ibu Dewi, apa kabar? Halo, kabar baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang Ya, disempatkan. Kemudian juga sudah bergabung ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Frans, alhamdulillah kabar saya baik, semoga baik-baik semua ya Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan menarik tadi sudah disampaikan begitu. Tapi kita lihat dari pasca pemberlakuan tarif resiprokal ini kan China mencatatkan ekspor ke ASEAN termasuk Indonesia meningkat di bulan April secara bulanan. Nah, Anda melihat bagaimana fenomena ini, Mas Nailul? Apakah memang ya China benar-benar tengah mencari sasaran baru begitu untuk produk-produk mereka yang Ya, dibendung oleh Amerika Serikat begitu? Silakan. ya tentu pasti kita sudah analisis dari awal ya, Hmm, bahwa ketika perang dagang Cina sama Amerika ini dia meluas, kemudian juga eh, parah gitu kan. Tentu Cina ini kan sudah memproduksi barang yang sangat besar untuk dikirim ke luar gitu kan. oke. Satunya ke Amerika paling besar gitu. Nah, ketika permintaan di Amerika ini menurun karena adanya tarif, ini tarif impor baru dari Trump ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka harus mengirim barangnya ke negara lain gitu kan. Nah, salah satunya memang Indonesia nih yang memang kebagian rezeki tidak baiknya gitu kan, bukan Oke, rezeki ya tapi dampak tidak ya. baiknya gitu kan, bahwa semakin banyak barang Hmm. yang impor dari Cina yang masuk ke Indonesia. Tentu kalau kita sebagai konsumen tentu akan diuntungkan dengan harga yang lebih murah dan sebagainya, tapi Ya, kalau dari sisi industri ini tentu berbahaya Mas Pras, karena kita lihat dengan harga yang lebih murah pasar-pasarnya juga akan lebih besar untuk barang-barang impor dari Cina ini, dan ini akan menyebabkan industri hmm, dalam negeri kita akan kewalahan, termasuk juga banyak yang gulung tikar dan sebagainya. Nah, ini yang tidak kita kita inginkan, dan kita sudah sampaikan di awal ketika tarif ini ada, tarif impor ya, tarif impor hmm. dari Trump ini ada, kita akan kebanjiran produk-produk dari China, dan ini yang harus kita waspadai. Baik, nah Bu Dewi, lantas seperti apa kondisi real dari industri UMKM sendiri begitu dalam menyikapi kondisi ataupun dinamika perekonomian ya paling tidak di Indonesia lah saat ini begitu? Ya, silakan ya Bu Dewi. kalau Hmm. dari ya kalau dari
Di sisi UMKM sih kita sorry, kalau dari sektor UMKM sih kita sebetulnya melihat bahwa UMKM ini tetap punya kemajuan yang cukup signifikan ya, Oke. meskipun harus menghadapi berbagai tantangan seiring dengan dinamika perekonomian nasional dan global gitu. Hmm. Nah, terutama UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia terutama, dan kita juga masih menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap sekitar 90%, 97% tenaga kerja. Oke. Jadi sebetulnya di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi ekonomi, UMKM itu sebetulnya terbukti cukup tangguh juga karena UMKM itu lebih fleksibel dan kemampuan adaptasinya juga lebih tinggi sebetulnya. Tapi Kemudian, ya, ya, ya silakan dilanjutkan, Bu. kemudian salah satu perkembangan besar juga adalah percepatan transformasi digital. Hmm. Kita seperti kita ketahui ya, saat ini banyak UMKM yang mulai memanfaatkan e-commerce, media sosial, layanan digital lainnya untuk memperluas pasar gitu. Sehingga di sini kita lihat bahwa meskipun masih menjadi tantangan, ini tetap UMKM masih bisa bertumbuh dengan adanya support dan percepatan dari transformasi digital saat ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tadinya tarif resiprokal seperti yang sudah disampaikan dan dianalisis oleh Mas Nailo, apakah benar memang kita saat ini juga tengah menghadapi serbuankah produk-produk UMKM lah yang bisa dikatakan begitu dari China ke Indonesia nih, Bu Dewi? Pasti, Hmm. pasti. Yang sorry, yang terasa Hmm. banget nih kita sebagai pelaku bisnis ekspor, di mana produk kita belum mata palsu, Mas. Ini Hmm. terasa banget, di mana produk kita itu jujur memang secara harga tidak bisa bersaing dengan Cina, karena Cina itu memproduksi produk-produknya itu secara massal dan masif, Oke. sedangkan kita masih handmade, sehingga apa? Harga kita jujur dari sisi harga sudah tidak bisa bersaing kan harga Cina itu udah 50% lebih murah daripada Indonesia. Oh ya. Dan ya dan sekarang pun juga bisa dibilang hampir 80% mungkin industri bulu mata Indonesia sudah gulung tikar nih. Wow. Oke, oke. Nah, menyikapi kondisi seperti saat ini, Mas Nailul, apa yang bisa kita analisis begitu dengan upaya-upaya kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, ada border, kemudian ada juga tarif masuk begitu yang juga dibatasi ataupun dibentengi oleh pemerintah, efektif tidak sih, Mas Nailul? Iya, tentu kita melihat trennya Mas ya. Hmm. Tren dari produk-produk Cina masuk ke dalam negeri ini kan meningkat gitu kan. Oke. Dan kalau kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah sebenarnya ada beberapa kebijakan yang bisa dibilang Hmm. membentengi, tapi memang sampai saat ini tidak efektif gitu kan untuk menurunkan impor dari China. Nah, Oke. yang kedua yang kalau kita lihat sebenarnya memang kalau dari sisi permintaan cukup tinggi gitu kan, bahwa dengan harga yang lebih murah dan sebagainya ini akan menjadi pesaing berat bagi produk-produk lokal kita gitu kan, termasuk tadi juga dikatakan seperti bulu mata dan sebagainya, bahkan sepatu pun ini lebih murah Mas. Jadi Hmm. memang ini sangat 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 meresahkan sebenarnya bagi industri kita. Nah, kita sudah sampaikan tuh ketika di beberapa tahun yang lalu kita sampaikan bahwa ini bisa jadi banjir impor nih, ketika ya kalau kita lihat semakin banyak jalur mereka bisa menjual barang-barang dari China secara langsung ke Indonesia itu kan. Oke. Termasuk juga ada salah satu event yang memang ini dihadiri oleh importir ya. Kita nggak ekspor tapi importir loh, importer Indonesia yang dia barang-barang dari China, dia ada acara di Bilangan Jakarta yang dia menampilkan kemudahan untuk impor langsung dari China ataupun menjadi importer dari China gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita lihat Mas, banyak sekali saluran-saluran, banyak sekali ya tadi ya bisa saya bilang permintaan yang memang Oke. memudahkan barang-barang impor dari Cina itu masuk ke Indonesia ini yang kita rasakan sebenarnya selama ini Mas Pras. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Dewi begitu bahwa memang transformasi digital sudah dilakukan begitu untuk meningkatkan penetrasi pemasaran produk mereka begitu ya di layanan online atau digital. Anda melihat bagaimana juga prosesnya? Sementara kan tadi Pak Menteri juga sudah bilang akan dilakukan pengawasan yang ketat juga nih e-commerce dan lain-lain begitu. Apakah mereka menjual lebih banyak produk-produk Indonesia atau justru yang barang-barang dari luar negeri begitu, Mas Nailo? Iya, ini kita sudah pernah sampaikan juga Mas Hmm. Pras kepada Menteri UMKM terdahulu, Menteri Koperasi Oke. dan UKM terdahulu, dan juga ke Kementerian Perdagangan. Kita sudah sampaikan bahwa salah satu arus masuk utama dari barang-barang impor ini adalah dari e-commerce gitu kan. Kita Hmm. tidak hanya dari sisi
impor secara langsung ya, Iya. impor secara langsung. Impor secara langsung itu kan artinya penjualnya di China dan itu sudah ditutup memang. Nah, tapi yang jadi masalah adalah 90% barang-barang yang dijual di e-commerce itu adalah barang-barang dari China. Ini datanya dari Kemenko ya, beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau sekarang ada, mungkin masih sekitar 80-85% barang-barang yang di e-commerce itu adalah barang-barang dari China gitu kan, yang dia dijual oleh seller lokal. Tapi tetap aja barang-barang impor gitu kan. Oke. Nah, makanya ini yang jadi kekhawatiran kita gitu kan, bahwa ini tidak ada pembatasan di e-commerce yang kalau kita lihat Mas sebenarnya di retail ya, retail offline gitu kan, itu ada pembatasan untuk barang-barang impor gitu kan. Mereka 30% barang-barang yang ada di retail konvensional itu adalah barang-barang lokal dan artinya adalah ada pembatasan untuk barang-barang impor. Makanya Oke. ini yang kita sudah sampaikan berkali-kali, kita sudah sounding ke pemerintah dan sebagainya, namun jadi pengaturan-pengaturan yang memang meloloskan untuk barang-barang impor ini bisa dijual dengan leluasa di e-commerce kita. Baik, baik. Nah, lantas Bu Dewi, kalau kita bicara mengenai sektor lain ataupun produk lain begitu, selain tadi memang bulu mata yang ternyata itu justru dibanjiri juga lebih banyak dari produk mereka. Ya ada garment, kemudian juga Anda melihat bagaimana dengan sektor UMKM lainnya begitu, ada tekstil, tadi kita lihat juga alas kaki pun sama. Nah, Anda melihat sejauh mana tekanannya terkait juga dengan produksi, kemudian pemasaran, apakah tantangan tadi yang Anda katakan mungkin nanti berdampak terhadap ancaman lagi bicara mengenai PHK di sana. Ya, udah pasti Mas. Jadi Hmm, kalau kita lihat dengan adanya pembelakuan tarif resiprokal oleh Amerika terhadap jumlah negara, apalagi di garment ya, yang oke, sampai 47%, ini udah pasti akan berpengaruh sekali terhadap kontinuitas dari rekan-rekan di sektor-sektor industri ekspor yang oke, produk-produknya terkena dampak dan yang sudah mulai menjajaki pasar ekspor ke Amerika Serikat. ya, ya, Salah satu contoh produk kita sendiri gitu. Kita di sini sedang ada running order. Produk utama kita itu bulu mata palsu dan saat ini Dokcu ya, di mana market terbesar kita juga di Amerika dan oke, ini sudah terdampak. Jadi buyer kita yang di Amerika sudah menghold ordernya sampai kondisi itu stabil seperti itu. hmm, Jadi mau di holdnya sampai kapan juga kita nggak tahu gitu. Jadi di sini ya, ya, juga yang pasti satu yang kita khawatirkan terhadap adanya tarif ini adalah penurunan daya saing produk ekspor terutama karena dengan naiknya tarif ditambah dengan persaingan ketat kita dengan negara-negara lain yang masuk ke AS di mana negara-negara lain itu mereka memiliki FTA atau oke, free trade agreement dengan Amerika, produk kita semakin tidak bisa bersaing secara harga. hmm, Kemudian kita sendiri UMKM yang telah menembus pasar Amerika, terutama di produk tekstil, kerajinan, produk kita masuknya kerajinan dan kosmetik juga, ini terdampaknya itu secara langsung mulai dari biaya logistik yang udah pasti naik karena kita ketahui ya, forwarder itu memberikan harga shipping cost itu kan menggunakan dolar dan dolarnya itu biasanya rate-nya juga di atas rate normal gitu. Jadi uh, kurs oke, sedang tinggi, kemudian shipping cost kita juga dihitung dengan tarif kurs yang tinggi juga. Nah, ini hmm, akhirnya biaya logistik kita juga naik. Kemudian itu dari sisi logistis. oke. Dari sisi biaya masuk juga, ini juga akan menggerus margin kita sebagai keuntungan dari pelaku UMKM. Baik, itu Nah, tantangan ekspornya lebih tinggi nampaknya begitu kemudian ya. ya, ya. Baik, selain biaya logistik, kemudian juga biaya masuk yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Lantas kita lihat strateginya, antisipasi apa yang sudah dilakukan, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Bu Dewi, Mas Nailul, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai transaksi dari produk UMKM Indonesia. Ya, ini dia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari tahun 2021 sampai dengan 2024.
Trennya ya sebenarnya cenderung naik begitu ya. Memang sempat ada penurunan sedikit di tahun 2023 setelah tahun 2022 di 476,3 triliun, di tahun 2023 453,7 triliun, tapi naik lagi di tahun 2024 menjadi 487 triliun rupiah. Dan berikutnya bagaimana dengan nilai transaksi e-commerce? Ini tahunnya sama 2021 sampai dengan 2024. 487,01 triliun rupiah nilai transaksi e-commerce di tahun 2024 lalu. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dewi Harlas, kemudian juga Mas Nailul Huda. Nah, kalau mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Bu Dewi, kalau kita lihat nilai transaksi UMKM-nya ini kan cenderung naik. Nah, sebenarnya dengan tantangan yang ada di tahun 2025, proyeksi kemudian potensinya sendiri menurut Anda akan mengarah kemana? Baik dari sisi nilai transaksi UMKM maupun yang tadi nilai transaksi di e-commerce yang juga mengalami kenaikan Ibu Dewi. Ya, jadi kalau kita lihat sih pertumbuhan ekonomi UMKM ini kita lihat juga pasti akan tetap ada kenaikan ya Mas ya, cuman pasti akan melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, Jadi kita juga melihat bahwa kita tetap positif sih di tengah segala persaingan yang ada ini gitu. Tetap tumbuh terutama di sektor makanan, minuman, kerajinan, terutama yang berbasis lokal ya. Tapi kalau untuk yang berbasis ekspor sudah pasti kita sebagai pelaku bisnis harus melakukan diversifikasi pasar ekspor terutama. Jadi untuk oke. selama ini untuk produk kita yang masuk ke Amerika itu kita harus pintar-pintar mencari peluang baru di negara-negara lain, terutama negara-negara yang lebih ramah secara tarif dan secara regulasi gitu. Jadi Oke. kita bisa mencari negara-negara yang sudah mempunyai free trade agreement dengan Indonesia, di mana untuk bisa masuk ke negara-negara tersebut bisa jadi tarif biaya masuk kita tuh 0%. Tapi kalau ke negara-negara yang tidak ada free trade agreement-nya, itu tarif biaya masuk kita menjadi tinggi sehingga harga kita tidak bisa bersaing. Nah, Kemudian negara yang berpotensi tadi di daerah atau negara mana saja nih Bu Dewi yang bisa menerima begitu produk-produk UMKM kita dengan tadi yang cukup ramah lah kalau kita bicara mengenai bea masuknya. bisa ke Jepang, negara-negara ASEAN, terutama karena Indonesia Oke, sudah mempunyai free trade agreement dengan negara ASEAN. Kemudian negara-negara Timur Tengah, Australia itu juga secara tarif, secara regulasi, dan mereka lebih bisa menerima produk-produk dari Indonesia karena kita sama-sama ketahui ya keunggulan Indonesia itu kan di sektor-sektor handmade seperti oke, itu. Kemudian produk-produk yang etnik dan produk-produk yang punya storytelling kuat. Nah, mereka tuh lebih bisa menghargai hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita lebih UMKM itu lebih mengandalkan produk-produk yang berbasis pada kearifan lokal, customisasi dan handmade, serta sustainability. Nah, jadi kita akan bersaing di produk-produk dengan sektor-sektor seperti itu, Mas. baik Mas Dewi. Nah, Bu Dewi dan Mas Nailul, kalau kita bicara dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, lantas apakah memang itu menjadi strategi yang tepat begitu ya di tengah dinamika dari kondisi ekonomi global, kemudian di dalam negeri, atau Anda perlu ada satu terobosan baru lah yang perlu dilakukan begitu, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha UMKM sendiri? Ya, yang pasti Mas Pras, kita juga harus mendorong Hmm, pemerintah melakukan negosiasi dengan baik ya ke Amerika gitu kan. Oke, Dan kita juga berharap dari sisi globalnya bahwa China dan AS ini tidak terjadi perang perang dagang ataupun perang tarif yang tidak berkesudahan gitu kan. oke, Kalau saya lihat berita tadi pagi memang sudah mencapai kesepakatan yang saya rasa ini akan berbuah manis kepada perekonomian global termasuk Indonesia. Karena apa? Karena gini, ini dampak langsungnya dan tadi kalau sebutkan Bu Dewi itu dampak langsung, tapi dampak tidak langsungnya itu cukup besar oke, ketika kita melihat ada perang dagang ini. Pertama seperti ini, memang dari sisi ekspor ke Amerika akan menurun untuk barang-barang yang sifatnya dia diproduksi oleh perusahaan besar gitu kan. Nah, tapi perusahaan besar ini kan dia mempunyai rantai pasok kepada UMKM. Nah, ini yang kita lihat akan berdampak kepada penurunan permintaan bahan-bahan yang dikirimkan oleh pelaku UMKM ini kepada oke, perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang kedua adalah ketika
perusahaan besar ini, dan kita sudah hitung ini ada dampaknya adalah kepada industri manufaktur ini akan terjadi pengurangan pegawai yang cukup besar. Nah, ketika terjadi pengurangan pegawai, maka akan berdampak kepada industri-industri kecil yang ada di sekitar pabrik. Misalkan seperti ini, ada dari sisi makanan dan minuman, warung gitu ya. Warung pasti akan mereka kehilangan pelanggan yang pelanggannya ter-PHK akibat adanya penurunan permintaan di AS sana. Jadi Oke. ini yang dampak yang harus dijalani oleh UMKM ketika ada tarif resiprokal ini. Jadi kita berharap tarif resiprokal ini tentu harus menjadi jalan keluar adalah negosiasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya paling banyak Indonesia kita tentu berharap gitu kan. Nah, yang kedua memang kalau dari sisi pasang pasar ini tidak mudah untuk mencari pangsa pasar di negara lain yang mempunyai permintaan yang sama. Terus kemudian menawarkan harga yang cukup sama dibandingkan dengan harga ketika ekspor ke US dan Iya. sebagainya gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kondisi permintaan dari sisi harga, kualitas dan sebagainya itu juga harus sama. Nah, ini kemudian kalau kita lihat dari sisi hubungan bilateral pun itu juga harus terjalin sebelumnya. Makanya kalau bila saya bilang ini yang harus jadi marketing adalah dari sisi dubesnya, kedutaan besar di Oke. masing-masing negara itu jadi perwakilan marketingnya gitu. Nah, ini yang kita lihat bisa mendorong untuk eksportir UMKM ini dia lebih maju lagi dan sebagainya. Yang saya rasa ini butuh riset, kemudian butuh ya tadi dari sisi kedubesnya juga harus proaktif dan Oke. sebagainya. Yang saya rasa ini harus jadi jalan keluar juga, Mas Pras. Nah, adakah kebijakan barrier begitu yang ideal untuk yang diterapkan dalam melindungi produk-produk ataupun pasar Oke. Indonesia? Oke, Mas Pras, Hmm. kalau saya lihat ini dari sisi web e-commerce ya, saya Hmm. sudah sering sampaikan bahwa Ya. di sisi e-commerce itu tidak tercakup untuk asal barang. Jadi asal barangnya dari mana itu tidak ada made in mana itu tidak ada. Nah, ini yang jadi susah sebenarnya Mas Pras ketika kita melihat apa sih kebijakan yang bisa dilakukan untuk melindungi produsen dalam negeri di Oke. e-commerce kita gitu. Nah, asal barang kemudian kalau enggak desain banknya siapa dan sebagainya, ini yang harus dilakukan pertama kali. Nah, yang kedua adalah kita melihat harus ada pembedaan. Jadi untuk barang-barang impor yang ada dijual di e-commerce itu tidak boleh ada promo dan sebagainya. Yang saya rasa ini harus dikomunikasikan kepada masing-masing e-commerce dan ini adalah tugas dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang saya rasa untuk di e-commerce. Nah, yang untuk yang di pasar non e-commerce tentu kita berharap ada ya boleh saya bilang sebenarnya ada safeguard Oke. dari pemerintah untuk melindungi barang-barang kita. Kalau kita lihat Mas Pras, Iya, iya. NTB ya non tarif barrier non tarif besar di Indonesia itu hanya sekitar 200 ataupun 370 jenis entry barriers ya Hmm. yang dia sifatnya non tarif gitu. Nah, sedangkan negara-negaranya itu dia mempunyai 1.000, mempunyai 2.000, 3.000 Wow. Oke. untuk NTB-nya gitu kan. Nah, kita masih sangat kurang sekali. Makanya kita berharap ini ada non tarif barrier yang harus Hmm. dikencangkan oleh pemerintah untuk bisa melindungi produk-produk kita. Misalkan untuk bulu mata nih. Nah, ini bulu mata itu harus perlu sertifikasi halal dari luar gitu kan dan sebagainya. Yang ini Oke. bisa melindungi produsen dalam negeri kita. Nah itu dia, Bapak, masih ada tantangan nampaknya yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha UMKM sendiri untuk bisa bertahan di negeri sendiri ataupun kegiatan ekspor. Nah, proyeksi Anda sendiri Bu Dewi lantas bagaimana paling tidak di tahun 2025 ini dengan daya juang, daya tahan, kemudian strategi yang mungkin sudah disiapkan teman-teman pelaku UMKM ataupun eksporter UMKM sendiri? Ya, sebetulnya kita akan tetap bisa bertahan di Hmm. kondisi terakhir seperti ini ya. Oke. Jadi UMKM yang menurut analisa saya, UMKM yang akan cepat beradaptasi dengan segala perubahan itu adalah UMKM yang sudah menerapkan sistem digitalisasi, Oke. kemudian menjual produknya melalui lintas platform seperti kita ketahui sekarang sudah ada TikTok Shop, ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan promosi langsung ke konsumen, jadi tidak melalui pihak ketiga. Kemudian di sini UMKM yang unik dan punya produk unik, kemudian juga bergerak di sustainability, kemudian produk-produk yang customized itu
akan lebih bisa diandalkan ya. Jadi seperti kita lihat produk kita juga, kita produk yang berbasis kearifan lokal dan sustainability, karena itu menjadi eh, benefit atau menjadi ciri khas Indonesia yang negara luar itu nggak bisa menyaingi. Cina itu menang di produk-produk yang berbasis mesin. Oke. Sedangkan kita unggul di produk-produk yang berbasis kearifan lokal, customized, handmade Hmm. seperti itu. Jadi kita akan bisa bersaing di produk-produk dengan kearifan lokal seperti itu. Seperti produk kita Ya. yang sedang produksi sekarang itu juga 100% handmade dan Ya. hanya orang Indonesia yang bisa bikin. Optimisme Anda sendiri bagaimana dengan tadi daya saing yang dimiliki, customize, kemudian kearifan lokal yang diangkat untuk produk-produk UMKM kita untuk bisa diterima di pasar internasional begitu Bu Dewi? Maaf Mas, bisa diulang? Ya, sejauh mana optimisme Anda terkait dengan produk-produk Indonesia, UMKM yang tadi handmade, kemudian mengangkat kearifan lokal sehingga mampu bersaing juga nih terkait dengan produk-produk asing ataupun Cina yang masuk ke Indonesia dan juga bagaimana menjadi daya tarik bagi ini pelaku ataupun konsumen di luar negeri begitu Bu Dewi? Sampai saat ini Indonesia masih tetap unggul di sektor-sektor produk handmade. Hmm, Karena oke. kita punya sumber daya manusia, kita punya sumber daya alam, kemudian kita punya skill yang sumber daya manusia yang cukup murah, sumber daya alam yang melimpah. Oke. Dan ini 2 dan 3 hal yang tidak dimiliki oleh negara asing. Sehingga sampai dengan hari ini kita sebagai pelaku bisnis untuk produk-produk yang masih bergerak di sektor handmade, sumber daya alam, kita masih tetap Hmm, unggul. Cuman sekarang kita ketahui ya, Cina itu mereka sangat unggul di research and development-nya. Jadi oke. kenapa seperti produk kita bulu mata palsu itu banyak yang tumbang, Ya. karena mungkin keunggulan salah satu contoh seperti bulu mata palsu ini, keunggulan Indonesia adalah yang berbahan baku rambut orang atau human hair. Itu Hmm, keunggulan kita. Tapi baik. saat ini Cina sudah bisa membuat bulu mata palsu yang dari sintetik, tapi looks-nya itu sangat mendekati human hair seperti Hmm, itu. Sehingga harganya itu menjadi jauh lebih murah, lebih masif karena dibuat menggunakan mesin, dan baik. akhirnya Ya. harga kita juga tidak bisa bersaing seperti itu. Oke, itu dia tantangannya terkait dengan bagaimana produk massal begitu yang dilakukan oleh, Ya. negara lain begitu yang bisa masuk ke Indonesia, sementara kita memang masih bertahan dengan tadi kearifan lokal dan semoga ini menjadi salah satu nilai lebih, nilai tambah yang dilihat juga nih oleh konsumen di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, Ibu Dewi, Mas Nelo, terima kasih banyak atas waktu, informasi, update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Sama. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Sehat selalu, Ya. Mas Pras. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Ya, saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.